Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Daja Namo Amitabha. Yang saya muliakan para biku dan bikuni sangha, para samanera dan samaneri yang saya hormati, para bapak ibu pandita, upasaka dan upasika yang saya hormati. Semoga saudara-saudara semua selalu sehat dan bahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, dan bebas dari segala macam kesulitan serta mara bahaya. Saudara-saudara semua yang berbahagia, jadi pada hari ini, yaitu hari apa? Hari Rabu, Pesa, ya. Saudara-saudara semua berada di sini, berkumpul di sini bersama-sama dengan niat yang baik, dengan motivasi pikiran yang baik, datang ke sini di Pusdiklat Bodhi Marga ini untuk bersama-sama merayakan hari Katina. Tentu hari Katina ini saudara-saudara semua sudah tahu ya. Katina kan ya tiap tahun ya Katina. Tahun depan Katina lagi. Dari dulu juga Katina. Jadi Bante pikir longcong nang cai liao ho. Hah? Katina longcong nang cai liao ho. Kalau sudah tahu semua ya sudah kita Katina aja. Ya. Nah, tentu saudara-saudara semua berbicara tentang Katina, mungkin di antara kita yang terbesit di dalam pikiran kita adalah, mungkin Bapak Ibu berpikir, kalau mau dengar kata Katina pasti Kong Yang Sen. Gitu ya, Kong Sen apa Kong Yang Sen? Berdana kepada Sangha itu apa? Kong Sen ya. Kong Sen. Ya. Jadi inti dari Katina itu, ya itu kongsen, jadi tiap tahunnya ya gitu-gitu aja gitu. Ya. Tetapi begini, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, ketika kita berbicara tentang Katina, maka kita berbicara tentang kebajikan. Ya. Karena kita berbuat kebajikan, makanya kita punya jasa-jasa kebajikan atau kongte. Nah, Katina yang mungkin lebih gampang kita pahami dengan kongsen ini, berarti kita berbicara tentang pemberian. Nah, di dalam salah satu sutta, ya namanya Patakama Sutta, ya. Di dalam hal pemberian dan persembahan ini, Sang Buddha menjelaskan ada yang disebut dengan pemberian yang penuh pahala
Pahala tahu pupau. Ada juga pemberian yang pupaunya tampok. Nah, Bapak Ibu kalau mau berbuat kebajikan, pupaunya mau yang coy apa tampok? Paise. Long wacaya long cong nang pasti ai coy-coy. Ya. Nah, yang dimaksud dengan pemberian di sini Sang Buddha menjelaskan di dalam Patakama Sutta ini ada yang disebut dengan pemberian yang penuh berkah, pemberian yang pahalanya besar. Karena kalau kita berbuat kebajikan itu saudara-saudara semua, kebajikan itu ada salah satu aspeknya namanya kualitas. Ada orang yang kualitas kebajikannya tinggi, super. Ada juga kadang orang yang berbuat kebajikan tapi kualitasnya KW. Cobalah bayangkan Bapak Ibu misalnya kalau Bapak Ibu sekarang misalnya kongyang cia kepada sangha, kepada biku. Ada orang yang kongyang cia dilakukan dengan memberi dengan tangan secara langsung dengan 2 tangan. Lalu habis itu pai sapai. Lalu ada orang lagi yang mempersembahkan makanan dengan cara suah, wae kongyang cia, lecak lah. Kira-kira sama-sama berbuat baik enggak? Sama. Tapi caranya beda, kualitasnya juga beda. Ya. Nah, maka Sang Buddha di dalam Patakama Sutta itu menjelaskan ada 5 jenis pemberian persembahan yang disebut dengan pemberian yang penuh berkah, yang penuh pupau. Pupaunya itu kualitasnya super, mesti KW. Ya. Nah, pemberian yang pertama yang dijelaskan oleh Sang Buddha yaitu pemberian kepada nangkai papa, nangkai mama. Nah, jadi kalau kita memberi persembahan, ya, memberikan apapun, menyokong kehidupan orang tua kita, itu oleh Sang Buddha disebut dengan pemberian yang penuh berkah, pemberian yang kualitas kebajikannya itu sangat tinggi. Karena apa? Di dalam satu kesempatan Buddha mengatakan bahwa ada 3 jenis orang di dunia ini ya. Kalau kita memberi kepada mereka, maka kualitas kebajikan kita itu disebut dengan kebajikan yang kualitasnya tidak terbatas. Ada 3 jenis orang. Yang pertama kepada Buddha. Tapi cicung Buddha boleh, Setyamuni pun boleh. Yang ketiga kepada arahat, lohan. Lohan pun sekarang jarang ditemui ya. Lalu yang ketiga kepada kedua orang tua kita, nangkai papa, nangkai mama. Jadi pemberian kepada 3 jenis orang ini disebut dengan pemberian yang kebajikannya, kualitas kebajikannya tidak terbatas. Nah, makanya di dalam Patakama Sutta ini tentang 5 jenis pemberian ini, yang pertama adalah pemberian kepada nangkai papa, nangkai mama. Karena apa? Nangkai papa, nangkai mama itulah po dan lohan yang ada sekarang. Orang tua papa, mama kita lah Buddha yang ada, yang Buddha yang nyata, yang masih hidup saat ini. Maka perlakukanlah nangkai papa, nangkai mama dengan pikiran yang penuh hormat, ucapan yang penuh hormat, dan tindakan yang penuh hormat. Ya jangan pernah apa istilahnya kurang ajar sama orang tua. Kadang ada juga saudara-saudara semua, kalau sama Bante, ani sopan, the best lah pokoknya. Tapi kalau ikong, kak ikai papa, imama, ibu sopan. Ya. Jadi sebelum kita memperlakukan orang lain dengan hormat, maka yang pertama hormatilah kedua orang tua kita. Sama seperti dengan pemberian ini juga.
Sebelum kita memberi kepada orang lain, ya yang pertama yang harus kita utamakan adalah nangkai papa, nangkai mama. Karena ada juga saudara-saudara semua, ada orang yang rajin memberi kepada sosial, rajin menyumbang, ya. Tapi kadang-kadang orang tuanya diabaikan. Nah, maka itu yang pertama ya, pemberian yang penuh berkah yang pertama yaitu pemberian kepada orang tua kita yang masih hidup. Ya, terutama orang tua kita saat masih hidup lah kita harus, kalau memang mau memberi, berilah apapun. Ya, saat mereka masih hidup, jangan mereka sudah wangsen baru kita berinya banyak. Ada rumahnya 3 tingkat, mobilnya, pembantunya banyak. Lihat kan di rumah duka itu. Kenapa enggak waktu hidup saja dulu kasih rumah bagus gitu. Udah meninggal baru kasih rumah besar ya. Nah, itu yang pertama ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Lalu pemberian yang kedua yaitu pemberian kepada sanak saudara kita yang masih hidup. Nah, jadi selain kepada orang tua kita, saudara-saudara kita yang punya hubungan karma dengan kita, itu juga dalam hal pemberian ini harus diutamakan dulu. Jangan nanti memberi kepada masyarakat sumbang banyak, saudaranya yang mungkin hidupnya kurang beruntung juga tidak diperhatikan. Nah, ini juga keliru. Ya. Maka saudara-saudara kita yang masih hidup, ya, entah adik kakak kita, sepupu kita, paman kita, bibi kita, kakek nenek kita, pemberian kepada mereka ini juga yang kedua disebut dengan pemberian yang penuh berkah. Jadi sebelum kita memberi kepada misalnya sosial, masyarakat ya, saudara-saudara kita ini harus kita pastikan dulu mereka kekurangan atau tidak. Ya. Lalu yang ke berapa sekarang? Yang ketiga, pemberian yang penuh berkah yang ketiga namanya pemberian kepada orang tua dan sanak keluarga kita yang telah meninggal, yaitu dengan cara hui xiang gong de. Kan kalau orang meninggal itu cara kita bantu satu-satunya ya hui xiang gong de. Nah, hui xiang gong de ini juga dalam Patakama Sutta termasuk pemberian yang disebut dengan pemberian yang penuh berkah. Lalu yang keempat, pemberian yang keempat disebut dengan pemberian kepada raja. Kalau raja itu mungkin karena bahasa kitab suci zaman dulu ya. Kalau sekarang pemberian kepada pemerintah. Yaitu kalau di kitab komentar dibilang dengan cara taat bayar pajak. Nah, Bapak Ibu taat gak bayar pajak? Tiap tahun mau bayar pajak boh? Ya, jadi ini kita berbicara dalam konteks Patakama Sutta ya. Jadi Sang Buddha menjelaskan kita bayar pajak kepada pemerintah ya untuk agar negara kita ini mampu berjalan dengan baik. Karena katanya negara kalau masyarakatnya nggak bayar pajak, negara nggak bisa jalan kan. Ya, jadi pemberian kepada negara dengan taat membayar pajak. Ya, ini juga disebut oleh Sang Buddha sebagai pemberian yang penuh berkah. Dan yang terakhir, yang kelima, yang dikatakan pemberian yang penuh berkah yaitu pemberian kepada sangha. Tahu sangha kan? Ya, seperti bante-bante, ya, biku-bikuni, kumpulan itu namanya sangha, sen. Ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan 5 jenis pemberian yang penuh berkah. Ya, yang pertama tadi pemberian kepada siapa? Lupa liao ha. Ayo, kepada nangkai papa, nangkai mama yang masih hidup. Lalu yang kedua,
Pemberian kepada sanak keluarga kita yang masih hidup. Lalu yang ketiga apa? Yang telah meninggal ya dengan cara wesiang kongte. Lalu pemberian kepada negara, lalu pemberian kepada sangha. Nah, jadi apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara semua lakukan pada hari ini adalah praktek dari pemberian yang penuh berkah yang kelima ini. Yaitu pemberian kepada sangha di bulan Katina. Ya. Jadi di bulan Katina ini adalah oleh umat Buddha diyakini sebagai waktu yang sangat baik untuk memberi persembahan kepada sangha karena para biku baru saja selesai menjalankan masa wasa atau pikuan ya kurang lebih tapi tidak benar-benar sama persis tapi kurang lebih hampir sama dengan pikuan ya. Jadi semoga kalau persembahannya apa Bapak Ibu sudah tahu semua ya, Bante nggak perlu sebutkan lah. Masa dari tahun-tahun lalu paling ya jubah kan gitu seperti ini. Ya, itu semua Bapak Ibu sudah tahu maka tidak perlu Bante jelaskan ya. Jadi itu semoga kebajikan Bapak Ibu saudara-saudara semua pada hari ini, pada kesempatan-kesempatan yang lain juga mengkondisikan berkah kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Demikian Bante akhiri sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tachya Namo Amitofo. Amitofo. Sudah biku jalankan wasa di masa musim penghujan.